You feel that you're lonely. It doesn't prove that you are alone. You feel that nobody wants you. It doesn't mean that no one cares about you. Listen to the words I say, for I will always by your side. You mean everything to me, and I will never leave you, 'cause I love you so. Shalom, selamat hari Minggu buat seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Apa kabar? Kami berharap kita semua selalu sehat dan sukacita. Puji Tuhan, hari Minggu ini, tanggal 25 Oktober 2020, kita berjumpa lagi dalam ibadah Minggu yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Kristen Jawa Gandaria. Adapun minggu ini kita akan mengambil tema melatih cinta. Firman akan dilayani oleh Pendeta Didi Christian Adi Cahyono dan Pendeta Elizabeth Simanjuntak. Organis Saudari Ajeng, Kantoria Saudari Kristi, dan dibantu oleh Komisi Anak, Komisi Pemuda dan Remaja. Mari bersama kita siapkan hati, kita siapkan diri kita untuk memulai ibadah ini. Umat Tuhan diundang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 7, bait 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan. Serukanlah namanya, bernyanyilah
Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak dan anggota keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kita khususkan ibadah saat ini dengan di dalam hati kita mengakui demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Umat Tuhan, mari kita bersama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan berlitani bersama. Ya Bapa, Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu dalam keseharian hidup. Seringkali kami lupa untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini, kami memohon pengampunan Tuhan atas segala kesalahan yang kami lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika seringkali kami mudah marah kepada anggota keluarga kami. Kami lebih sering menuntut untuk dipahami daripada memahami mereka. Ampunilah kami ya Tuhan, dan tuntunlah kami untuk lebih mengasihi dan memahami anggota keluarga kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika seringkali kami tidak menghormati orang tua kami. Kami juga masih sulit memaafkan saudara dan teman-teman kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan tuntunlah kami untuk lebih mengasihi dan memahami anggota keluarga kami. Amin. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari surat Ibrani 9 ayat 28.
Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kini mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami memohon kehadiran Roh Kudus agar pembacaan dan perenungan sabda Tuhan yang akan kami lakukan sungguh-sungguh meneguhkan kami, sungguh-sungguh menolong kami berjalan di jalan Tuhan. Kiranya firman yang akan kami baca dan renungkan dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam seluruh keterbatasan kami berseru, bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 22 ayat 34 sampai 36. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Jika tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Dalam rangka penutupan bulan keluarga, khotbah pada saat ini agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Di mana kita pada saat ini akan merenungkan satu tema melatih cinta. Kalau misalnya berbicara tentang cinta, apalagi dikaitkan dengan bulan keluarga, karena saya belum punya pengalaman, jadi saya langsung mengundang narasumber yang nanti akan membagikan pengalaman di dalam melatih dan mengembangkan cinta di tengah keluarga. Siapa narasumber kita? Ya, di sini sudah hadir keluarga dari Pak Didi, Bu April, Tata, Cio. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Salam Minggu. sehat. Ya, terima kasih untuk kesediaannya. Dan di sini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan bersama-sama nanti mendengarkan pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh keluarga dari Bapak Pendeta Didi. Karena kan dengar langsung pengalamannya lebih afdol ya. Di mana bacaan Alkitab kita tadi itu berbicara tentang kasih Tuhan, memberikan penjelasan di dalam bacaan Alkitab kita dan juga para murid pada masa itu hukum yang terutama bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan di sini kita bagaimana sih sebenarnya di dalam mewujud nyatakan kasih itu di tengah keluarga. Di dalam tema melatih cinta, saya ingin bertanya terlebih dahulu ini kepada keluarga Bapak Pendeta Didi. Mungkin dari Tata Cio dulu ya kayaknya ya, dari anak-anak dulu ya, kita sama-sama saling sharing ya dari pengalaman selama ini di rumah dan bagaimana sih perasaan Tata, apa makna cinta di tengah keluarga? Kalau menurut Tata sama Cio, apa sih makna cinta itu di tengah keluarga? Maknanya adalah berelasi dengan keluarga. Jadi makna cinta lebih kepada berelasi dengan keluarga seperti itu ya. Kalau Cio bagaimana? Ada gimana sih? Cinta itu apa sih? Kalau menurut Cio di tengah keluarga? LOVE itu apa? Atau kayak lagu LOVE ya. Ada lagu kan ya di komisi anak itu ya, ICL, oh ya. Kalau menurut Cio gimana sih? I love you Bapak, I love you Ibu, I love you Mas Tata. Love itu apa sih? Apa? Sama kayak masnya tadi, kayak Mas Tata? Udah Mas Tata. Sama kayak Mas Tata tadi. Ya, kalau tadi kan kita sudah mendengar ya Bapak Ibu bagaimana Tata melihat bahwa cinta di tengah keluarga itu relasi. Ketika tiap anggota keluarga bisa saling berelasi. Nah sekarang menurut orang tua, ya. Kalau menurut Bu April dan Pak Didi sebenarnya apa sih makna cinta di tengah keluarga itu gimana nih? Monggo Bu April dulu. Iya dulu Bu. Ladies first ya. Cinta itu kalau buat saya itu segalanya. Jadi senang, sedih, berantem, kecewa, ya itulah cinta yang dibangun di dalam keluarga. Ya berarti segalanya ya Bu ya yang dibangun Segalanya. di dalam keluarga ya. Betul. Baik, terima kasih Bu April. Kalau Pak Didi nih gimana Pak? Apa sih makna cinta di dalam keluarga itu? Cinta itu seperti saya membuka ruang di dalam diri saya untuk menerima sosok
lain, sang lian, April misalnya, menjadi bagian di dalam diri saya, merengkuhnya menjadi bagian di dalam diri saya tanpa melebur identitasnya. Jadi saya menjadikan diri saya ruang bagi orang lain untuk bertumbuh sesuai dengan dirinya sendiri, dan itu proses bersama-sama memberi ruang sekaligus memberikan yang terbaik. Jadi menurut saya cinta itu seperti itu. Baik, berarti lebih kepada memberi ruang ya, memberi ruang kepada orang-orang yang ada di sekitar, khususnya keluarga, untuk bagaimana mengekspresikannya tadi ya Pak ya. Ya baik, terima kasih Bu April dan Pak Didi. Ya Bapak Ibu sekalian, tadi ketika kita mendengar apa sih makna cinta menurut keluarga dari Pak Didi, dan tentu Bapak Ibu sekalian juga memaknai tersendiri apa itu cinta. Dan monggo kalau misalnya di rumah juga bisa membicarakan apa sih sebenarnya makna cinta menurut keluarga Bapak Ibu. Dan selanjutnya nih yang kedua, Pak Didi, Bu April, Tata Cio, kan tadi berbicara tentang cinta itu juga ada terkait relasi di tengah keluarga. Bagaimana sih cara supaya bisa merasakan dan mengekspresikan, supaya kalau misalnya anggota keluarga kita, baik mama kita atau kakak kita atau adik kita, tahu kalau kita itu mencintai mereka. Gimana caranya? Gimana caranya Tata mengekspresikan cinta kepada anggota keluarga? Dengan mengatakan love you Bapak, love you Cio, love you Ibu. Ya, jadi dengan ungkapan ya, ungkapan kata komunikasi gitu ya. Baik, ya terima kasih Tata. Kalau Cio gimana Cio? Gimana sih cara Cio menyatakan cinta sama mama, papa, sama Mas Tata? Cio suka bilang apa, Cio? Suka bilang apa? Apa? Sering bilang ini enggak? Love you mama, ibu, love you ibu ya, panggilnya ibu ya, love you ibu gitu ya. Sering bilang nggak love you Mas Tata gitu? Love you Ibu. Iya. Ini juga dengan perkataan ya, supaya anggota keluarga bisa mengetahui. Kalau menurut Bu April apa Pak Dini, gimana sih cara mengekspresikan cinta di tengah keluarga sehingga anggota keluarga bisa mengetahuinya? Kalau saya berusaha berada di samping mereka kalau mereka membutuhkan. Jadi kalau misalnya saat senang, misalnya ayo Bu main bareng, kita main bareng ya Mas ya. Atau kalau enggak Bu aku mau bikin cookies, kita bikin cookies bareng. Atau kalau di saat sedih pun juga tetap berada di sampingnya. Iya. Jadi lebih menyediakan waktu ya. Jadi di dalam segala hal ya Bu ya, dalam suka duka seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu April. Kalau Pak Didi gimana Pak? Gimana sih Pak cara Bapak mengekspresikan cinta di tengah keluarga itu Pak? Pada prinsipnya sama sih dengan April, jadi istilahnya being with gitu ya, selalu berada bersama-sama dengan mereka. Lalu cara verbal misalnya kami biasa mengatakan dengan cara yang paling halus sampai yang paling kenceng, misalnya I love you Mas Tata, I love you Cio, I love you Ibu, sampai kalau kadang-kadang ketika mereka sudah berada di atas, di kamar atas, kami teriak-teriak dari bawah, I love you Tata, I love you Cio, I love you Ibu, begitu. Kadang-kadang mereka memanggil saya dengan julukan saya, begitu. Saya punya julukan mereka. Apa nih Pak julukannya nih Pak? Apa Mas julukan Bapak? Ya, jadi kadang-kadang Tata bilang kepada saya, I love you big fat grizzly bear, begitu. Jadi panggilan sayang. Iya, panggilan sayang. Jadi seperti itu mengungkapkan lalu ada bersama-sama dengan mereka. Kira-kira begitu, Mbak. Ya, jadi dengan ungkapan sayang dan juga tadi kehadiran seperti itu ya, pada prinsipnya sama ya. Kalau Bapak Ibu yang di rumah bagaimana saudara-saudari? Sering nggak mengucapkan tadi I love you kepada anggota keluarga, atau mungkin mengucapkannya hanya kepada pasangan saja, atau mungkin masih malu-malu gitu kali ya Bu ya. Ini ternyata ungkapan cinta itu juga perlu dikomunikasikan juga ya, supaya anggota keluarga mengetahui ya, berarti ya Bu ya. Ada satu lagi cara kami mengungkapkan cinta. Bagaimana Pak? Kita sering hugging
saling memeluk begitu. Iya, Jadi kami dari awal, dari kecil misalnya membiasakan, kami tidak melatih anak-anak cium tangan ketika salaman, tapi hugging. We hug a lot, right? Iya. Baca Alkitab, nanti setelah baca Alkitab doa bersama, nah baru deh big hug bareng-bareng kita. Bareng-bareng seperti itu ya, Bu. Berpelukan. Wah, berarti setiap hari itu selalu merasakan cinta yang diberikan ya di anggota keluarga. Setiap malam dengan pelukan, dengan ungkapan kata, itu sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bagaimana? Iya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, memang tiap keluarga memiliki karakter tersendiri ya, Bu ya. Di sini kita bisa saling berbagi dari pengalaman, dan tidak banyak orang juga mungkin mengungkapkan atau mengekspresikan cintanya. Kadangkala mungkin ketika suami atau istri atau mungkin anak kepada orang tua mencoba mengekspresikan cinta, tapi ternyata nggak tahu kalau itu ternyata ekspresi cintanya. Nah, bagaimana caranya supaya kalau misalnya tadi supaya anggota keluarga bisa memahami bahwa itu wujud cinta? Bagaimana caranya? Karena kan kalau misal tadi dari Bu April, Pak Didi, Tata, dan Cio kan bagaimana dengan omongan, kemudian dengan kehadiran. Nah, kalau orang-orang yang nggak terbiasa mengungkapkan dengan secara langsung, lisan, itu bagaimana supaya orang-orang bisa mengetahui bahwa itu mengetahui kalau dia mencintai anggota keluarganya? Bagaimana ya? Kalau menurut saya, karena bahasa cinta itu kan macam-macam. Ada orang yang senang bukan dikata-katai ya, diucapkan begitu. Hi, I love you honey, I love you my love, gitu ada. Ada juga yang bahasa cintanya itu disentuh. Jadi ketika saya ngomong ke istri saya I love you, tapi karena bahasa cintanya dia bukan kata-kata tapi sentuhan, ya nggak ngefek. Tapi kalau kemudian saya menyentuh, oh dia sayang. Ada juga orang yang merasakan bahasa cintanya itu surprise. Jadi kadang-kadang mau ngucapin I love you seharian 7 kali, mau menyentuh seharian 5 kali, 3 kali sehari sesudah makan, nggak ngefek, nggak merasa dicintai. Tapi kalau tiba-tiba pagi bangun sudah disiapin kopi misalnya, wah itu surprise. Atau di ulang tahun tiba-tiba diberi bingkisan kado iPhone 12 gitu misalnya gitu. Wah, semua orang pasti akan suka dengan hadiah itu. Tapi bukan hadiahnya, kejutan. Mungkin ada macam-macam cara mengekspresikan cinta. Dan saya yakin setiap pasangan pasti tahu, atau kalau nggak tahu cari tahu. Juga relasi anak dengan istri pasti punya cara mengungkapkan cintanya. Carilah, maka teman-teman, saudara-saudara akan mendapatkan sesuatu yang wow, wonderful begitu kira-kira, Mbak. Iya, berarti berusaha untuk mencari tahu dulu ya Pak ya, mencari tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh anggota keluarga ya. Kadang-kala kan mungkin menurut kita perspektif, oh saya mewujudkan cintanya dengan tadi kata-kata, tapi ternyata orang anggota keluarga kita tidak sama persepsinya bahwa itu wujud cinta. Jadi mencari tahu itu yang penting ya Bu ya. Kadang-kala supaya satu persepsi bahwa oh dia mewujudkan cintanya kepada saya. Oh mama saya cara menyayanginya seperti ini. Oh adik saya cara menyayanginya seperti ini. Jadi mencari tahu. Iya. Baik. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, tadi kita berbicara tentang melatih cinta. Tapi kadangkala ditemukan kalau misalnya di masa pandemi ini ada keluarga yang selama pandemi merasa wow, ikatannya makin, bondingnya makin kuat, semakin interaksinya makin kuat. Tapi ada juga ternyata keluarga yang mungkin mengalami krisis, mungkin komunikasinya jadi kurang dan sebagainya. Jadi malah kadangkala tidak merasakan apa itu cinta. Nah, bagaimana dampaknya ketika seseorang, kalau menurut Bapak Didi dan Bu April,
dampak ketika seorang mengalami minimnya cinta itu apa sih kira-kira? Tata mau jawab dulu, kalau Kalau sedikit orang- dicintai begitu rasanya Iya. gimana? Dampaknya apa kira-kira? Kenapa? Kalau sedikit dicintai, misalnya seseorang yang nggak pernah merasakan cinta sama orang tuanya, nggak pernah merasakan cinta dari papa mamanya, kira-kira dampaknya apa sih? Dirasakan orang itu. Bisa merasa sendirian, loneliness. Iya. Iya, bisa apa namanya, kurang mengenal keluarganya. Mengenal keluarga, iya. Udah. Jadi malah kayak merasa asing gitu ya sama keluarganya ya. Jadi merasa sendirian, merasa asing dengan keluarga ya. Baik, terima kasih Tata. Kalau menurut Bu Apri apa Cio? Kalau orang kurang merasakan cinta dari anggota keluarga, kira-kira dampaknya seperti apa sih? Sama seperti Tata, pasti akan merasakan kesepian dan rasa hidupnya hampa, Ci. Jadi kesepian dan hampa ya. Baik. Kalau menurut Pak Didi gimana Pak? Ada banyak dampaknya sebetulnya. Misalnya anak-anak yang kurang merasakan kasih sayang dari orang tua, kan ada istilah fatherlessness dan motherlessness. Ternyata dampaknya panjang. Mudah depresi, kemudian mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang negatif, kemudian yang sering juga kita alami karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, maka dia akan mencari perhatian di luar keluarganya, bisa mencari hal-hal yang bagi dia menarik walaupun itu melanggar hukum misalnya, seperti itu. Jadi ada sesuatu yang tidak seimbang di dalam proses pertumbuhannya yang kemudian berdampak pada ketika nanti dia dewasa. Jadi ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang kosong begitu Mbak, kira-kira seperti itu Mbak. Ya, jadi ketika bertumbuh dewasa rasanya dia malah lebih pingin aktualisasinya keluar gitu ya Pak ya, bukan malah di tengah keluarganya seperti itu ya Pak ya. Iya, berarti ketika seseorang mengalami namanya krisis cinta gitu di tengah keluarga, tadi dampak-dampaknya bisa kesepian, bisa, dan tadi sudah kita mendengarkan ya Bapak Ibu. Dan mungkin kita bisa sejenak mungkin Bapak Ibu mengamati atau mungkin menyadari apa yang terjadi di tengah keluarga kita, apakah merasakan hal-hal tadi. Kalau misalnya merasakan hal-hal tadi, ya mungkin itu salah satu alarm ya bahwa mungkin di tengah keluarga kita butuh untuk disegarkan kembali, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, tadi kan di dalam bacaan Alkitab kita itu bahwa disebutkan kasih kepada Allah itu yang utama, kemudian diwujud nyatakan kepada kasih di dalam sesama dan juga kasih terhadap diri sendiri. Nah, bagaimana sih kalau Tata, Bu April dan Pak Didi di dalam melihat ayat itu tadi, kasih terhadap Tuhan kepada Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan bagaimana mewujudkan hal-hal tadi di tengah keluarga tadi? Kok jadi saya duluan? Iya, sederhana sebetulnya. Saya mulai dari perintah Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan seluruh keberadaan diri, lalu hukum yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yang saya pahami dan selama ini saya pegang adalah orang yang bisa mencintai dengan tulus, mengasihi seperti dirinya sendiri adalah orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Jadi ketika orang sudah memenuhi, sudah selesai dengan persoalan, dengan tuntutan dirinya sendiri, maka dia akan menjadi orang yang bisa mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dengan totalitas. Karena ketika orang belum selesai dengan dirinya, maka relasi yang dibangun meskipun dengan embel-embel cinta akan selalu transaksional. Saya mencintai karena saya ingin mendapatkan sesuatu, saya mengasihi karena saya ingin mendapatkan sesuatu dari orang yang saya kasihi. Nah, saya pikir perintah Yesus ini adalah mengajarkan kepada kita untuk
eh, menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam diri kita sehingga kita bisa benar-benar hadir ada ketika kita mengatakan mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan. Jadi akhirnya relasinya benar-benar relasi yang tulus, bukan relasi yang transaksional, relasi yang jual beli. Itu yang saya pahami Mbak dari perintah ini. Termasuk ketika dikaitkan dengan keluarga, maka ketika saya ada untuk mereka ya benar-benar saya ada, bukan karena saya berharap saya mencintai April, bukan karena saya berharap saya dapat istri yang cantik atau dicintai. Lu cantik kan ya? Gak kelihatan soalnya pakai masker. Saya mencintai dia karena saya justru ingin memberikan yang terbaik seperti definisi yang pertama. Sehingga relasi kami bukan relasi yang transaksional. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi bagaimana penting juga menyadari cinta terhadap diri sendiri itu juga penting ya, supaya kita tidak menuntut ke orang lain ya. Jadi ketika apa yang dilakukan ke anak, ke suami, ke istri itu karena satu wujud ekspresinya ya, bukan karena menuntut transaksional bahwa saya sudah melakukan A, kamu harus melakukan juga apa yang saya turuti. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, tadi kita sudah sama-sama mendengar bagaimana pengalaman cinta dan juga cara dari keluarga Pak Didi untuk mengekspresikan cinta itu. Dan mungkin terakhir ini Pak, saya hanya ini terakhir, kalau misalnya menurut Tata apa Cio, satu kata yang digambarkan tentang keluarga. One word. Satu kata aja. Satu kata. Itu wujud cintanya Tata ke keluarga. Jadi satu kata yang menggambarkan wujud cinta Tata kepada keluarga. Bingung. Yang menggambarkan wujud cinta. Satu kata kira-kira. Satu kata aja. Apa? Menurut apa? James? bisa. Apa? Aku tahu. Satu kata. Kebersamaan. Just say it. Bersamaan. Kebersamaan. Oke, satu wujud cinta. Kenapa kebersamaan? Selalu bareng-bareng. Selalu maunya. Selalu bareng-bareng. Selalu bareng-bareng ya. Jadi apapun bisa beraktivitas bersama dengan keluarga ya. Ya. Kalau menurut Cio, satu kata apa Cio? Satu kata. Atau Bu April, monggo Bu, gimana Bu? Satu kata yang menggambarkan ya wujud cinta kepada keluarga. Apa ya? Wujud cinta kebersamaan juga kali ya Mas ya. Karena kita selalu melakukan semuanya bersama-sama. Kebersamaan. Jadi itu satu gambaran keluarga dan juga harapan untuk terus ya Bu ya, terus bagaimana beraktivitas bersama-sama, kebersamaan itu. Baik, kalau Pak Didi satu kata? Life, hidup. Kenapa kok bisa hidup Pak? Ya kalau nggak ada mereka rasanya ada sesuatu yang kurang begitu. Jadi kayak hidup tapi kayak zombie begitu karena nggak ada rohnya gitu. Makanya ketika ada bersama-sama dengan mereka, apapun yang kami lakukan bersama itu menjadi seperti sesuatu yang menyenangkan, menggairahkan begitu. Ya. Jadi hidup. Oke, baik. Terima kasih Pak Didi, Bu April, Tata dan Cio. Ya, Bapak Ibu, temukan satu kata yang menggambarkan keluarga Bapak Ibu dan itu menjadi harapan ke depannya di dalam proses melatih cinta di tengah keluarga. Di sini kita sudah mendengarkan sedikit sharing pengalaman dari keluarga Pak Didi, Bu April, bagaimana menemukan cinta, mengenali cinta,
dan mengekspresikan cinta itu. Dan setiap keluarga tentu berbeda. Bagaimana dengan keluarga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Selamat melatih cinta. Saat hening bagi kita. Umat kami undang untuk berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, untuk doa syafaat kita kali ini, kita akan bersama-sama dengan anggota keluarga untuk saling mendoakan. Adapun pokok-pokok doa kita pada saat ini, yang pertama kita berdoa bangsa dan negara, kemudian pokok doa yang kedua para penderita COVID-19, keluarga dan tenaga medis, serta orang-orang yang berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan pokok doa yang ketiga, bagaimana kita terus berdoa supaya setiap warga negara memiliki kesadaran untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan yang keempat, bagaimana kesehatan seluruh warga GKJ Gandaria. Dan nanti Bapak Ibu bisa mendoakan pergumulan dari keluarga masing-masing. Jadi monggo bisa dibagi. Dan setelah nanti saya memberi kesempatan Bapak Ibu berdoa, saya akan menutup doa syafaat kita bersama-sama. Monggo saya persilakan Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk berdoa. Mari kita berdoa.
Ada begitu banyak harapan yang kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Tak henti-hentinya kami terus memohon kepadamu. Kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap kami, memberkati di dalam segala perjuangan hidup yang kami jalani, dan mampukan kami untuk menerima segala jawaban doa yang Tuhan berikan, sehingga hidup kami senantiasa mengucap syukur atas pemberian yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Bapa, kepadamu kami memohon. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih
Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan pengantar dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari PKJ 147 bait 1 sampai 2. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu setiap hari. Saat ini kami mengumpulkan persembahan. Terimalah dan kuduskanlah agar persembahan ini bisa dipakai sebagai sarana pelayanan untuk menyatakan kehendak-Mu. Ajarlah kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan, pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema.
Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Arahkanlah hatimu kepada dunia, Kami mengarahkan hati kami kepada dunia, jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. 'Cause I love you so. When I say that I love you, it means I give